Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita awali dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil khatimir rasuli al-kamilin rahmati al-shamili wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi adada ma'lumatillah bidawamillah salatan takunu laka ya Rabbana ridhaan wa lihaqqihi adaan wa as'aluka bihi minar rafiqi ahsanahu wa minat tariqi ashalahu wa minal ilmi anfa'ahu wa minal amali islahahu ومن المكان أفسحه ومن العيش أرغده ومن الرزق أطيبه وأوسعه. Saudara-saudara sekalian, para pecinta-pecinta ilmu, para pegiat-pegiat ilmu, para perindu-perindu syafaat Nabi, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam pertolongan, perlindungan dan kasih sayang Allah fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mengkaji profil atau biografi Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita mendalami apa yang telah beliau sabdakan dan beliau lakukan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu,
sebagai bentuk kita kesetiaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melakukan dan mencontoh apa yang telah Rasulullah sabdakan, perintahkan, dan Rasulullah lakukan. Oleh karenanya, pada pagi hari ini kita akan memulai mengkaji kitab yang judulnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ini satu kitab berisi tentang adab. Adab itu budi pekerti. Ya, kumpulan hadis-hadis, sunnah-sunnah Nabi yang dirangkum oleh Imam Al-Bukhari menjadi satu kitab Al-Adabul Mufrad. Kenapa dinamakan Al-Adabul Mufrad? Untuk membedakan. Karena di Sahih Bukhari, ya, beliau Imam Bukhari menulis satu bab khusus, kitab khusus di Sahih Bukhari tentang adab. Nah, di sini di kitab ini ada hadis-hadis yang dimuat di kitab sahih dan ada yang tidak dimuat di kitab sahih. Makanya dinamakan Al-Adabul Mufrad. Khusus di sini tentang adab. Nah, yang penulisnya adalah Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdullah bin Ismail, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita mendapat barakah dan karamah beliau. Nah, ini kita ikuti karena ini adalah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perintah-perintah ya Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah tentang apa? Budi pekerti. Ya, karena orang itu hidup ini tergantung budi pekertinya. Akhlak itu menjadi satu kebanggaan Allah. Makanya Rasulullah dipuji bukan karena ketampanannya, walaupun Rasulullah tampan, tetapi karena akhlaknya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la'ala khuluqin 'adzim." Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau memiliki keagungan akhlak, kemuliaan akhlak. Mari kita akan memulai baca kitab ini di bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulullah ta'ala. Bab ini menerangkan tentang firman Allah. Ya, apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Surah Al-Ankabut ayat 8. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, dan kami telah berwasiat dan kami mewasiatkan, memerintahkan al-insana kepada beberapa manusia, kepada manusia-manusia, biwalidayhi husna, untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Lah. Ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya dan perintah Allah kepada kita sebagai manusia yang tentunya tidak pernah dan tidak bisa dilepaskan dari kedua orang tua. Ini wasiat. Wasiat bermakna itu penegasan terhadap perintah. Perintah grade-nya tinggi. Nah, namanya wasiat, ya. Kalau ada kata wasiat, berarti di situ perintah yang nilainya tinggi, utama. Nah, Allah memerintahkan kita, mewasiatkan kepada kita untuk selalu berbuat baik terhadap orang tua. Tidak menyakiti orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, mengingat orang tua. Ini di dunia maupun beliau sudah ada di alam barzah. Bagaimana perbuatan-perbuatan baik kita kepada beliau? Makanya ketika orang tua kita sudah di alam barzah, apa yang kita lakukan kebaikan di dunia itu mengalir kepada orang tua kita. Karena apa yang kita lakukan tak bisa dilepaskan dari orang tua. Nah, ini untuk mengingatkan kakula panjenengan ceaba nikah dilahirkan dari kedua orang tua. Kadang kita lupa.
Jangankan orang tua ada di alam kubur, orang tua ada di alam dunia kadang lupa. Ketika enak tak pernah melihat orang tua, ketika tenang, ketika gembira tak pernah melibatkan kegembiraan itu kepada orang tua. Tapi ketika susah, curhat ke pakna, curhat ke ibunya. Kadang menangis di depan bapak ibunya. Aku susah pak, engkau susah mak, lah norok selesai ibunya. Ketika punya kegembiraan, andi rezeki, apaan tak pernah melaki bakso. Tak kira melaki bakso. Lah, ketika punya rizki, tetapi ketika susah, pamilo pak. Engkau andi mak, lah nangis kiai pak lah. Ai onceng nangis. Lah, ini berarti apa? Kita menyusahkan orang tua. Padahal selama kita hidup nih kan menyusahkan orang tua. Bagaimana ketika orang tua menyayangi kita, ketika kita masih kanak-kanak nangis, atang ngiring sepona. Jadi yang pernah merasakan sebagai orang tua, pasti dia akan merasakan begitu orang tuaku kepadaku. Kadang-kadang nih kalau orang tua kita yang saat ini berada di alam barzah tak boleh lupakan. Sodakoi beliau nih kan di beberapa tempat. Niataki kelakuan bagus sepanjenengan kangge orang sepuh. Dan tidak kau tu pese, tak kau tu pese. Panjenengan nolong kebagusan, panjenengan ngaji. Niataki aten, ya Allah abdina mangkin ngaji, ya Allah kenjaran ngaji bagi pamilo karing sepuh dua kami. Fatihai kan, pasampung, akili bakal. Bentuk orang niataki bentuan kami ka orang pakilia kibarokana karing sepo dua sebede kopur. Loh, semua amal-amal baik akili mun kita niatkan fokus dekat orang tua. Nah, ini perintah ya. Kadang nikah disepelekan. Nah, disepelekan. Orang tua nih kan napa grade-nya tinggi nih. Cek grade ini kan nilai iki. Cek napanya bodoh penilaian angka setong sampai 100, ke orang tua ini ke 100. Tinggi nih kan. Sampai abang diperintahkan untuk berbuat bagus dekat orang tua. Ya, ukuran bagus bermacam-macam nih kan. Ukuran baik dari sisi akhlak, dari sisi perasaan dan sebagainya. Dan nikah untuk orang tua kula panjenengan. Ini ayat yang dijadikan sandaran oleh Imam Bukhari untuk mengajak pembacanya melihat betapa pentingnya ketaatan kepada orang tua dan kebaikan kepada kedua orang tua. Baik, setelah ayat ini diikuti oleh hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjelasannya ya, ke ayatnya. Ke hadis semakin hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu al-Walidi qala حدثنا شعبة قال الوالد ابن العزاري أخبرني قال سمعت أبا عمرو والشيبانية يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيدك إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ini yang pertama berarti siapa? Yaitu Abdullah ya, Abdullah. Nah, Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya siapa saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa pertanyaannya? Ayyul amali ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Amalan pun apa yang dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling disenangi oleh Allah? Qala. Kemudian baginda Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat waktunya. Salat pada waktunya, tepat waktunya.
Artinya salat ala waktiha nikah salat yang dilakukan secara berjamaah pada saat waktu salat. Artinya di awal waktu salat. Nikahnya mana? As-salatu ala waktiha. Ketika di masjid berkumandang adzan Allahu Akbar, segera kita mendatangi. Itu yang dinamakan as-salatu ala waktiha, berjamaah di masjid bersama-sama. Loh, nikah amal yang paling dicintai Allah. Nah, makanya banyak amalan-amalan riyadhah para wali-walinya Allah, riyadhahnya satu cuma amalannya. Kenapa? Menjaga salat 5 waktu berjamaah ala waktiha. Pada tepat waktunya. Gini kan? Okay? Misalnya panjenengan tak di amalan lain. Jadikan amalan menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid, itu jadikan amalan. Itu riyadhah. Berat gini kan? Tak pangkempang menjaga salat 5 waktu di masjid. Itu riyadhah, itu latihan, itu penyucian jiwa, pembersihan ruhani. Loh, makanya dicintai oleh Allah. Yang dicintai disenangi oleh Allah. Ayo galakkan boleh salat berjamaah tepat waktu, berjamaah di masjid, salat pada waktunya. Artinya salat berjamaah di masjid. Nah, galakkan kan. Karena itu yang dicintai oleh Allah. Qultu, kemudian saya bertanya lagi, thumma ayyun? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kelakuan amal saya cintai dengan Allah. Kenapa boleh? Qala, Rasulullah bersabda, birrul walidaini. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya Allah, mari bejeng ring sepok ini yang harus kita lakukan. Berapa banyak kulaban panjenengan membuat hati orang tua kita menangis. Berapa banyak membuat orang tua kita susah. Tak cukup waktu beji, ketika dewasa membuat orang tua tetap memperhatikan kita. Mari abini pikir bandeng sepong ki. Andi anak ki pakun mikir yang sepong lagi. Ki. Mbane berek boleh. Ki. Kita mare akabin. Mari andi anak. Berek boleh ki ibu nabi. Apa pangancu? Pangancu. Songkuna ahlak kenika embah tak oleh pangancu. Walaupun embah yang minta senang kap kompoya. Dan kadang ekalakman nyaman ben anak. Polan bedemban ada mbane berarti baby sister. Allah mban rotok tambah rotok. Bisa nengen kok atangi coba kompoya mas. Lah, ani tidak boleh bagi perspektif anak tak oleh. Walaupun embah terojo ngajo lain kenika. Nyaman orang nyaman ke kompoi nggak kenika. Tapi kadang ekalakman nyaman ben anak. Ya pak, ibu bapak ibu benepan, ntar karoksi, lenjelanan, asirut bakso, embana, ada ngokok aja ke kompoya dengan, kompoya kak tak berkah dengan ngon kaman karena emban lah tua, ada tak kentang di ambana mas, lah, ani ketusan ya, nah, tak oleh, lah, amun embana, embenya mana mbah, di mata saya ngaka kompoi. Dan kadang galak nyaman anak-anak. Nyi bagi gambar. Ipa seneng ngawa. Embak ring sepor kutu ipa seneng. Lah nikah. Kadang banyak terjadi. Lah nikah. Yo mun ring sepor na. Mun embana seneng ke kompoya. Tekak lewa bareng mabik kompoya. Seneng. Tapi kita lah jangan memberatkan kepada orang tua. Nikah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana ketika orang tua berada di alam kubur, berbakti doakan setiap saat ring sepuh kula panjenengan. Jak pernah melepaskan setiap saat atuh dek ring sepuh. Makanya benda amalan kan sudah saya sampaikan, sering sampaikan, saya ulang lagi. Takut tak sing amal lagi ki. Pira eteng ku malolo, iya enggak malolo king tak baca aja. Ki. Lah
Oh, engkau tahu arwah pada Pak Ben Ustaz. Kau ni bikan boleh. Wah, ikan lai bikan. Lah, tak sempat kian. Lah ni kan beda amalan tak usah ceng-lanceng. Ini kan kalau diamalkan bahagia hidupnya, lo mancer rezekina, tenang kau besar ibadahnya, mapan ibadahnya. Setiap solat sebelum membaca lain, setelah solat Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka usahakan membaca sebelum posisi ini berubah, posisi kaki tasyahud, membaca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 4 kali. 5 kalinya disempurnakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nikah doa terhadap siapa? Orang tua. Nyondaki sepora. Lemak kun kena. Tanya banyak tapi istiqamah tembus ke Allah. Orang tua apakah ada? Kula baca. Kasih sayang orang tua ni ya Allah. Kita sebagai orang tua tahu tibi duduk rumah merawat anak mulai kecil. Susah kadang ibu dan bapak na rela lecek ke anak demi anak mari senang. Mari senang. Mari senang. Kadang anak nangis, ini bon ya kakanlah, engkau marilah cong, kakan. Padahal tak ngakan bon karena demi anak. Lah itulah orang tua untuk anak kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Sedekah, kang kui orang tua mangken, orang tua bade kopur, sedekah ring sepo dua nah. Baca Yasin. Fatihah, sepenare, sepen bakto, jangan lupa. Tak boleh lupa. Jadikan kewajiban dalam kehidupan kita. Qultu kemudian saya bertanya lagi pada Rasulullah. Thumma ayyun. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Amalan yang dicintai Allah. Qala. Thumma al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Lillah. Jihad itu tidak harus al-qital, berperang, tidak harus. Tapi jihad yang pertama adalah iqamatu syariatillah, menegakkan syariat Allah, melaksanakan syariat Allah. Salat, puasa, zakat, jihad kerana menegakkan syariat Allah. Nomor 2, itsbatu wujudillah, menegaskan keberadaan Allah dengan baca Al-Quran, baca solawat, tasbih, semacamnya. Ini kan menegaskan. Ini kan namanya jihad. Buru ketika ada perang, baru angkat senjata, korbankan jiwa raga untuk agama, bangsa dan negara. Buru perang. Mau tak ada perang, ya tahu saya angkat senjata ke siapa. Lah, ini artinya tahapan-tahapan untuk kita dicintai oleh Allah. Berarti ada 3. Pertama, salat tepat waktu. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga adalah jihad fi sabilillah. Moga-moga kita bisa melaksanakan amalan-amalan ini yang dicintai Allah. Kalau sudah amalan dicintai Allah berarti apa? Ini amalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Lamun cintai, senengi, jamin hidup kita itu. Makanya sebenarnya tak usah gelak saya mengatakan, kula pertama orang bisa riadah lebat salat berjamaah. Loh. Apa? Karena ini dicintai Allah. Berarti orang ketika salat berjamaah ada jamin kekapi. Makanya bodoh kiai yang menjaga kenika. Kehidupan nepa fokus, rezeki lancar. Karena kenika jaga salat berjamaah. Rahasianya besar. Nomor 2 gila. Cukup afekte karing sepo 2. Fakte terus. Yang kak nih. Makanya Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni ini. Nikah. Hidup nikah. Di zaman Nabi cuma tidak bertemu dengan Nabi. Cuma tidak berjumpa dengan Nabi.
Makanya ketika sahabat Abu Bakar, ketika sahabat-sahabat Rasulullah itu dipesani, nanti kamu suatu saat ya, kamu cari orang ini dan kamu mintai doa ini kepada orang ini. Siapa? Uwais Al-Qarni. Nah, ban sare wana orang riaya. Sepeninggalku sare orang riaman. Carilah orang ini Uwais Al-Qarni dan mintakan doa. Kenapa? Padahal sahabat Rasulullah beda. Mak suruh minta kau tua kau orang ke nikah. Padahal sahabat nikah sesuatu yang istimewa di hadapan Rasulullah. Sahabat Abu Bakar kemarin nikah. Oh, cuman oleh Rasulullah baendeki setong bekto bakar setemu dekat setong cuman carinya mana Uwais Al-Qarni, mintakan doa. Mintalah doa kepadanya. Tua eki kuah aban. Oh, apa coba rahasianya? Kok dengan Rasulullah suruh minta ke Uwais Al-Qarni? Karena ternyata Uwais Al-Qarni ini adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Kenika Uwais Al-Qarni ini apa? Nikah mengajari pada dirinya. Nguan domba. Nikah. Nguannya benih perasakon, ya tas gunung, sabuk ke atas. Jadi embiin kenika, kintung sabuk ke atas, turun gunung, naik turun. Nah, untuk apa? Latihan. Suatu ketika ibunya ingin pergi untuk menunaikan ibadah haji. Kintung bin Uwais Al-Qarni, perjalanan yang begitu jauh menempuh ibadah haji. Biasa bon, lamar ya kintung embi, latihan bon. Lah, ibunya coba kintung untuk melaksanakan ibadah haji. Beda anak saya kintung mbun. Oh, tak ada mantara kintung. Mbun balangan yang lagi mesagrip re. Ya Allah. Mun bini na sakit. Mas, apa cenut-cenut? Demam mas, ayo periksa deh, takut ada apa-apa. Saya sayang ke kamu. Ya, kiba ka spesialis. Buun palangan kok congken do, laki miksak grip bon paramik. Cerembuun bakun. Cang berak dua seket lah. Ya Allah, saya ngandung laki miksak grip. Siki puru ketemu kabini ini kiba ka spesialis. Lah lopot lah, ya Allah, mun bini na minta tuh, saya selera ndak enak mas, ndak enak makan di rumah, males rohnya man sebini mun ngarah. Tanda tanah rohnya lagi manja. Terus ayo dek ke ini, ke depot terdekat, milih apa, menu na banyak, aduh banyak. Embuk nangkok tak nyaman bercong kan keluar aja emun tu aki nasi karak ada jenda merah. Ya Allah, mulai nasi karak embun lah capok nyior biaran nyak kelu cong apa ya nyior pula puntu akim pun suruh milih aja karena mana kita gak depot punya abiin jane. Ya Allah, ini coba gimana Allah Barama mengentok Uwais Al-Qarni, buktikan coba. Rasulullah sahabat minta tua, sebenarnya cukup minta tua ke orang yang berbakti kepada kedua orang, kepada ibunya. Kintung Allah. Kene kayak. Yuman tituana. Odiin bagus kene. Karena jat kene ka abekte karing sepo. Nah, semoga kita menjadi orang-orang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Fukula kasta apa pun sobung emak berem macaran entare kuburan nah tua montar ke kuburan nah berem matuan kanjeng Nabi mare ban maca yasin maca apa pas nggak nikah diajarkan Rasul. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit lagi la tu'adzib hadzal mayyit nikah tapi harus dibaca indal qabri pada saat di kuburan. Tak boleh baca ya tak tusa mana baca keng nikah ijazana kutu nang kuburan. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Ya Allah, lebat kebenarannya haknya Nabi Muhammad ya. La tu'adzib hadzal mayyit,
cek seksa mayit kak dinto apa abdina ibu abdina cek seksa ya Allah papunga pada ekopur ya Allah lenika sambil sodakohe sambil nikah di rezeki untuk bapak ibu ada tabuang pasti fokus dekat anak kita bon itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Muka-muka manfaat, muka-muka barakah, muka-muka hidup kita selalu dipenuhi oleh rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Besok kita akan lanjutkan lagi di pembahasan selanjutnya masih di kitab Al-Adabul Mufrad. Muka-muka ibaratkan nasihat, bisa ngaji terus tak bosan ngaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Lil dhalin. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا بركته واهدنا الحسنى بحرمته وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الله وبركاته.